Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabar para pembelajar hukum? Terima kasih ya sudah nonton konten-konten video Ibu. Ibu yakin ada tambah wawasan tentang hukum yang sangat bermanfaat bagi teman-teman pembelajar hukum, dan juga konten ini punya tujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi teman-teman supaya tidak melanggar hukum ya, supaya taat pada hukum, karena kalau melanggar hukum itu tentu ada sanksi ya, ada hukuman bagi orang yang melanggar hukum. Karena apa? Karena perbuatan melanggar hukum itu sangat merugikan orang lain, masyarakat, diri sendiri ya. Jadi dengan konten ini harapannya wawasan teman-teman tentang hukum bertambah dan menjadi taat hukum. Baiklah, siap untuk belajar. Hari ini kita akan bahas tema tentang bagaimana sih reaksi masyarakat terhadap kejahatan ya. Kita tahu ya, kejahatan itu adalah penyakit masyarakat ya. Tentunya masyarakat sangat tidak suka dengan adanya kejahatan itu. Bagaimana reaksinya? Ya, sebagai rasa syukur kita awali dengan doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman ya, jadi kita sebagai anggota masyarakat tentunya kalau kita melihat ada kejahatan di sekitar kita, apakah pencurian, apakah kenakalan remaja, apakah penipuan ya, apakah apalagi contoh-contoh kejahatan yang meresahkan, pelecehan seksual, tentunya hidup kita jadi tidak nyaman. Kira-kira menurut kriminologi itu ya, pengamatan penelitian yang dilakukan itu bagaimana sih reaksi masyarakat ya, reaksi kita terhadap kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita. Nah ini jawabnya ya teman-teman. Jadi reaksi masyarakat terhadap kejahatan itu ada beberapa, yaitu ada reaksi preventif, ada reaksi informal, kemudian ada reaksi formal. Apa yang dimaksud dengan reaksi masyarakat yang bersifat preventif? Ya, jadi preventif itu adalah tindakan pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Jadi menyadari pengalaman waktu lalu, kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat ya, maka anggota masyarakat untuk mencegahnya itu berupaya agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Ayo teman-teman, bagaimana kira-kira upaya pencegahan yang dilakukan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan ya? Kalau kita ngomong kejahatan ini, Indonesia itu banyak banget kejahatan ya, mulai kejahatan yang tradisional maupun kejahatan modern ya, mulai kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat umum juga untuk masyarakat pejabat tinggi ya, kelas atas ya. Ayo, bagaimana reaksi teman-teman kalau ada kejahatan ya? Yaitu dengan cara mencegahnya. Misalnya kalau di suatu perumahan ada pos kamling ya, kemudian kalau ada acara-acara tertentu, ada musyawarah dari anggota perumahan tersebut untuk selain ada Pak Satpam juga ada piket giliran ya untuk jaga barang, misalnya saat pemilu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah upaya-upaya
preventif yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau sosialisasi lewat ibu PKK di kelurahan, di kecamatan, di RT, di RW, kemudian tingkat masing-masing sesuai dengan wilayahnya ya. Kalau misalnya kalau ibu PKK tingkat RW itu ada pertemuan arisan, kemudian ada penyuluhan hukum di situ ya, bagaimana cara mencegah kejahatan yang bisa dilakukan oleh warga ya. Tentunya nanti banyak ide dari ibu-ibu ini ya. Misalnya kalau ada sekelompok remaja yang cangkruan di pos ya, maka misalnya menegur dengan cara halus. Misalnya kalau mereka sedang nonton video porno misalnya, nah kita sebagai anggota masyarakat boleh menegur, misalnya dia lagi lihat apa, dengan cara halus. Kalau misalnya ketahuan remaja SMP SMA itu melihat hal yang buruk, maka dengan cara yang halus kita ingatkan. Itu adalah upaya preventif ya, penyuluhan hukum tentang misalnya kekerasan dalam rumah tangga, cegahnya dengan cara komunikasi yang baik, kemudian saling pengertian, saling menghargai dan lain sebagainya. Bagaimana teman-teman bisa dipahami reaksi masyarakat dengan cara mencegah supaya kejahatan tidak terjadi? Bisa juga dengan cara bereaksi secara informal, yaitu reaksi informal yang dilakukan oleh masyarakat ya. Jadi misalnya mereka kalau ada pencuri yang masuk kampung ya, itu kalau misalnya ketangkap itu biasanya itu dibawa ke balai RT, balai RW, kemudian diinterogasi begitu ya. Kemudian ada sanksi-sanksi yang bisa diberikan pelaku kepada pelaku ya, dengan catatan sanksi-sanksi tersebut tidak boleh melawan hukum, melanggar hukum, misalnya main hakim sendiri. Nah, misalnya diproses ke polisi, dilaporkan ke polisi, atau misalnya kemudian yang dicuri itu adalah reaksi informal dilakukan masyarakat kalau terjadi kejahatan ya. Kemudian reaksi yang terakhir adalah reaksi formal yang dilakukan masyarakat kalau ada kejahatan ya. Kalau reaksi formal ini yaitu reaksi masyarakat dengan cara menyerahkan pelaku kejahatan itu pada pihak-pihak yang diberi wewenang, yaitu para penegak hukum ya. Jadi nggak diatasi sendiri, tapi langsung dilaporkan ke penegak hukum, polisi ya. Bagaimana teman-teman ya? Jangan main hakim sendiri, meskipun kita tahu misalnya kalau ada kejahatan di lingkungan kita sendiri, karena bagaimana juga pelaku kejahatan melakukan itu pasti ada sebabnya, apakah karena terpaksa, apa karena malas ya. Jadi mungkin karena dia tidak mempunyai keterampilan ya, pengangguran dan lain sebagainya, sehingga melakukan kejahatan. Menarik bukan ya? Jangan main hakim sendiri, itu adalah reaksi informal ya dari masyarakat kalau mengetahui kejahatan. Saya kira di sini dulu, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen supaya Ibu tahu ya bagaimana pemahaman teman-teman belajar hukum terhadap konten Ibu. Ya, terima kasih.